kesempatannya. Ya, kesempatan. Jadi peluang itu ada yang positif, ada yang negatif, Pak Jimmy. Nah, kalau yang kita bahas dulu yang negatifnya gimana? Kalau yang negatifnya gimana ya, Bro? Yang negatif ya, Pak Jimmy. Yang negatifnya dulu nih. Yang negatif ya. Iya. Nah, saya kan baru on the way ke kantor ya tadi ya, jam 3 ya. Oke. Nah, jadi sewaktu perjalanan itu pas saya ngantri kan, ada yang ngantri juga nih, cewek. Oh, gitu. Oh, siapa dia? Nah, berarti kan saya sudah punya peluang. Peluang untuk? Saya sudah punya peluang kan, peluang untuk berkenalan. Nah, itu kan peluang kan? Oh, benar. Contoh kecil ya. Iya, peluang kan. Ya. Nah, tergantung ini peluangnya dinilai orang positif atau negatif. Oh, bergantung sudut pandangnya ya. Iya dong. Oke. Tergantung saya. Tapi gini, Contoh. gini bro. Contohnya kalau. Gini bro. Tapi nomor teleponnya udah dapat nggak bro? Nah, ini mau saya bahas bro. Kalau misalnya saya single sekarang, saya lagi single nih sekarang. Nah, berarti kan peluangnya positif. Nah, kalau saya sekarang enggak single, berarti peluang yang saya pikirkan kan negatif. Jadi negatif tuh ya? Karena udah nggak single lagi nih. Iya dong. Jatuh-jatuhnya negatif udah. Iya dong. Mungkin tergantung niat saya. Kalau misalnya memang saya sudah nggak single, tapi saya lihat peluangnya untuk mungkin saya rekrut, atau mungkin mungkin untuk mengajak bisnis. Oh, mengajak bisnis. Berarti bisa aja direkrut, diajak bisnis gitu ya. Kalau itu untuk segi positifnya ya bro ya. Nah, kalau peluang yang positif ini gimana ini bro? Nah, jadi kan kita dari negatif dulu nih, baru ke positif. Oke. Sebenarnya peluangnya itu positif dengan negatif itu saling sinkron. Saling sinkron. Iya. Jadi seperti yin and yang filosofinya Pak Jimmy. Oh, yin and yang gitu ya. Jadi lebih konkretnya ini gimana ini? Ini seru nih. Lebih konkret. Jadi kalau misalnya di dalam yin and yang itu kan hitam putih. Nah, kalau di bagian hitamnya kan ada satu titik putih. Benar sekali. Kan? Ya. Nah, di bagian putihnya ada satu titik hitam. Oh, iya. Berarti tidak ada. Itu ada artinya loh. Cuman artinya apa nih bro? Nggak ada ini. Nggak ada. Sharing kan ya. Artinya apa ini kan? Ya. Kalau saya bahas nanti lama ini Pak. Lama ya. Oke. Nah, bro. Kalau kita berbicara dengan kondisi saat sekarang ini, bro, kira-kira kan ada beberapa bisnis yang cukup lesu ya, dikarenakan pandemi seperti ini dan saya akhir-akhir ini Kota Medan baru mulai sedikit ramai ya, layaknya corona seperti tidak corona ini. Ya. Nah, kira-kira saat sekarang ini kalau kita berbicara peluang income, semua orang kan bingung nih, ya kan? Corona nggak corona kan biaya kan kita perlu biaya hidup nih. Nah, pasti kan kita perlu memikirkan income apa, ada peluang di manakah, dalam bentuk seperti apakah, dan bla bla bla. Nah, kira-kira kalau saya kira bisnis trail udah pasti cukup sulit ya, dan harus dipikirkan kembali ya. Kalau untuk starting awalnya untuk harus dipikirkan kembali. Nah, sedangkan sebagiannya lagi ingin mencari bukan sedikit ya, peluang income yang ada untuk bisa mengatasi pandemi saat sekarang ini. Nah, kalau kira-kira menurut bro ini peluang-peluang yang seperti apa nih? Nah, kalau peluang itu bro, sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Sudah ada sebelum pandemi. Sekarang tergantung individunya. Kalau misalnya ya,
tadi kan Bro bilang bahasnya kan tentang peluang di pandemi ini seperti apa kan? Ya, benar. Ya. Nah kita bicara kalau pandemi ini kan berhubungan dengan physical distancing, social distancing, iya kan? Nah berarti dalam artian peluang dalam pandemi ini kan lebih ke online. Oh, peluangnya lebih ke sektor online ya? Iya, online, aplikasi. Nah, contoh ya yang setiap hari kita pakai ya. Contoh bisnis ya. Seperti Grab, Gojek, InDriver. Itu kan semuanya sudah ada sebelum pandemi. Iya, benar sekali. Nah, masalahnya peluang ini dijalankan semua orang nggak gitu? Tidak juga ya, tidak semua orang juga ya. Nah, kan enggak. Iya. Tapi kan namanya peluang. Benar. Nah, mau pandemi nggak pandemi pun kalau peluang nggak dimanfaatkan ya percuma. Jadi berarti kalau Realistis dong. kalau seperti itu berarti ini kembali lagi yang seperti Bro katakan bahwasanya ini bergantung orangnya sendiri gitu loh ya. Yes. Nah, Peluang itu selalu ada. Jadi gimana Dari sih kita bangun itu sudah ada peluang sebenarnya. kalau kitanya untuk bisa melihat itu peluang atau tidak? Kadang-kadang saya pernah baca suatu artikel ini bahwasanya orang pintar itu harus bisa melihat itu peluang atau bukan. Ada yang kan melihat ini bencana ini. Ada yang melihat sisi yang berbeda yang positif. Ini peluang nih, bukan bencana nih. Ya kan? Di balik bencana itu ada berkah. Mungkin seperti itu, ya kan? Ya kan, Bro? Jadi berarti seseorang itu harus positive thinking dulu dan cara melihatnya mungkin wawasannya atau gimana harus ada dulu ya, Bro. Iya dong. Sekarang gini loh Pak Jimmy. Kategori orang pintar itu seperti apa sih? Itu relatif ya, Bro. Relatif. Iya, kategorinya memang dia pintar atau sok pintar gitu. Oh, ada yang sok pintar juga ya? Banyak. Oh, Banyak iya. Pak Jimmy. Berarti mungkin bukan sok pintar ya, mungkin pura-pura pintar gitu ya. Pura-pura pintar gitu. Iya, kalau misalnya yang peluang di pandemi ini, sorry ya, saya sebut beberapa merek ya. Ya, boleh. Contoh, tiba-tiba banyak orang yang menjual Dettol. Tiba-tiba banyak orang yang menjual disinfektan. Oke. Ya kan? Tiba-tiba banyak orang yang bergaya hidup sehat, catering hidup sehat, menu-menu yang bagus. Tiba-tiba gimana ya? Kayak di lingkungan kita aja kan, sok menjaga kebersihan gitu. Padahal menjaga kebersihan itu kan sebelum pandemi sudah dilakukan oleh orang-orang, benar. Benar sekali. Kenapa harus sampai pandemi baru yang namanya peduli kesehatan itu kan bukan sebelum pandemi, sebenarnya kan udah jauh-jauh hari harus dilakukan sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah kesehatan berarti itu nggak perlu pandemi pun, nggak perlu ada virus COVID-19 pun, kita harus higienis terus ya. Sebenarnya iya. Cara hidup kita dan makanan kita ya harus higienis juga ya dari awal udah harus penting ya. Benar. Iya, sama seperti yang peluang yang ditanyakan Pak Jimmy barusan. Nah, apakah kalau kita berbicara tunggu dulu, Bro. Kalau kita berbicara tadi kan Bro membahas nih ada yang jualan Dettol, disinfektan, masker. Apakah itu salah satu peluang juga? Peluang income di masa pandemi ini? Gimana ya? Karena banyak loh. Peluang di masa pandemi ini orang-orang lebih jual produk-produk kesehatan. Iya kan? Produk kesehatan terus kayak gaya hidup sehat, jual lifestyle. Itu kan sebenarnya peluang-peluang yang orang sudah tahu tapi tidak menyadari begitu. Peluang yang sudah ada memang dari sebelum-sebelumnya tapi tidak disadari ya. Iya. Tidak disadari. Iya, atau tidak mau menyadari. Berarti kalau tidak disadari atau tidak mau menyadari itu beda ya, Bro? Iya. Beda. Yes. Berarti kalau yang tidak disadari memang karena dia tidak
kebetulan bukan sombong ya Pak Jimmy ya. Saya orangnya kan seneng traveling, walaupun dekat-dekat ya, negara-negara tetangga begitu. Contohnya aja paling deket ya, kayak di Singapura. Itu jauh-jauh hari sebelum pandemi. Kalau saya kan senangnya kan pakai MRT, pakai tren gitu ya. Jauh-jauh hari sebelum pandemi, mereka yang di public transportation gitu ya, mereka udah semuanya pakai masker gitu. Semuanya pakai masker ya? Iya, semuanya pakai masker dan kesadaran akan kebersihan itu memang sudah ada gitu. Jadi menyambung pertanyaan Pak Jimmy mengenai masker ini kan, saya lihat sih di jalan-jalan udah banyak. Banyak yang jual masker gitu ya? Di Jalan Pancing, di Jalan Sudarso, di Merah Jingga, dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Tapi ini kan musiman Pak Jimmy. Benar. Tapi gini bro, pengen tahu nih, kalau dari sisi aktivitasnya bro sendiri saat sekarang ini, apakah di pandemi ini bro sendiri ada melirik ya peluang income dari bidang apa atau seperti apa ada? Oh ada dong bro. Nah apa ini? Kalau saya kan Sharing dong bro. Kalau saya sharing ya. Sharing. Kalau saya kan senangnya minum kopi Pak Jimmy. Oke. Minum kopi ya kan? Kopi ngopinya. Sekarang nggak minum bir ya Pak Jimmy ya. Oke. Jadi sekarang saya lihat kan mau merek apapun, dari merek yang besar sampai merek yang barusan dirintis, mereka sekarang lagi buat kopi kekinian, cuman dalam 1 literan gitu. Kopi kekinian dalam, pernah lihat nggak? dalam bentuk 1 liter? Iya. 1 liter itu dalam bentuk botol gitu ya? Iya, 1000 ml. 1000 ml? Oh. Jadi sebelum pandemi orang kan jualnya kan kayak cup gitu ya. Iya, benar. Per cup. Nah, sekarang karena orang kan nggak boleh dine in. Nggak boleh ini kan, harus stay away dan to go kan belinya kan. Nah, mereka buat yang 1 literan. Buat yang 1 literan? Kalau iya, Pak Jimmy kan tanya saya nih, kalau saya sendiri kepikiran nggak ambil peluang di pandemi sekarang ini kan? Ada peluang apa gitu? Yang saya pikirkan sih itu, cuman belum saya jalankan Pak Jimmy. Belum dijalankan ya, bro ya? Belum dijalankan karena kenapa? Ini kan harus butuh waktu ya, lihat dulu respon market ini seperti apa. Dan pandemi ini berapa lama begitu? Terus gini bro, berapa kali kan gua live IG, ya kan? Saya invite beberapa teman-teman ya, narasumber ya? Ya, sebagai narasumber membahas berbagai macam topik nih. Tapi ada beberapa teman yang setujunya dengan saat sekarang ini peluangnya di investment. Nah, kalau di bidang investment, menurut bro sendiri pandangan seperti apa kalau di investment? Kalau investment itu menyangkut keuangan ya Pak Jimmy ya? Ya. Yang namanya investment itu kan pikiran orang awam kan, investment itu contoh nih, saya beli emas, Ya, benar. saya beli properti, Ya, beli rumah, saya beli tanah, ya. Saya beli bond, surat berharga. Benar. Nah, investment ini kalau dalam masa pandemi ini ya sebenarnya sih saat yang tepat. Nah, kenapa begitu? Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa? Karena harga-harga negonya lebih enak gitu. Negonya lebih enak dalam ya mungkin nego harga tanah, rumah
bisa harga yang sedikit miring begitu. Harga yang sedikit miring ya, karena saat sekarang pandemi ini Iya, lebih banyak orang memilih fresh money ya, pegang uang gitu ya. iya. Kalau yang namanya investment, kalau nggak murah kita beli, itu bukan investment namanya. Nah, apakah di luar daripada investasi ke aset-aset dalam bentuk aset-aset yang seperti tadi Bro paparin, kalau ini kita investasi dalam bentuk hal yang lainnya, contohnya saham, ya kan, mata uang, komoditi di gold, Iya. atau apa itu menurut pandangan Bro gimana? Kalau menurut saya, saat sekarang ini punya uang aja nggak cukup loh Pak Jimmy untuk investment. Punya uang aja nggak cukup ya, Harus punya pengalaman. harus punya pengalaman. Ya, karena harga-harga kan nggak stabil sebenarnya kalau diperhatikan. Harga-harga kurang stabil kan sekarang ini ya, Bro ya. Yes, makanya saya bilang kalau misalnya di sektor real atau investment negonya enak. Cuman kalau teman-teman yang ngebet mau invest dengan uang dengan fresh cash sekarang ya, kalau nggak berpengalaman nanti malahnya jadi rugi investment. Jadi harus punya pengalaman dulu ya, Bro ya. Iya dong. Iya. Tapi kalau bagi yang nggak punya pengalaman, tapi kalau kita edukasi, kita damping itu menurut Bro gimana? Itu apakah bisa Tergantung. berjalan dengan baik atau tidak? Itu sih tergantung ya, Pak Jimmy ya. Tergantung gimana ya? Investment. Contoh ya, kalau misalnya dia investment dalam bentuk properti, Oke. kan ada kayak apa namanya advisor ya gitu ya. Advisor, oke, benar. Advisor kan, namanya advisor ya. Itu kebanyakan orang kan negonya di harga ya, sama lihat Hong Shui ya. Ah ya benar. Kalau properti. Posisinya nih, ya kan, dan letaknya, posisinya, ya kan, sudah opsinya lah, bukan dah. Habis itu harganya dah. Oke. Lebih simpel kan. Iya. benar. Itu kan tinggal dinego sama ini kan, cocok enggak sama kita. Ya, benar. Itu kan lebih gampang. Nah, kalau menyangkut kayak pertanyaan Pak Jimmy tadi, saham, obligasi dan sebagainya, itu kalau orang awam kan nggak serta merta langsung mengerti begitu. Harus punya advisor juga. Nah, kalau advisornya ini nakal gimana? Kalau advisor yang nakal gimana ya? Iya dong, dia nggak seperti rumah. Kalau rumah kan real dalam bentuk fisik dan pasarannya kita tahu. Nah, cuma kadang-kadang Bro, masyarakat ini kan bingung juga ya cara mencari seorang yang pengen invest nih. Tapi seperti saran Bro kan ya benar. Kalau kita ketemunya dengan advisor yang nakal, ya ini hasilnya nanti akan buruk gitu loh. Tapi kalau Benar. masyarakat yang pengen juga tahu caranya gimana mengetahui advisor ini nakal apa enggak gitu loh. Nah, kira-kira ada tips and triknya enggak nih buat masyarakat kita ini? Tips ya. Pertama, kenali dulu instrumen investasi apa yang menjadi target. Pertama. Kedua, sering cari informasi. Sekarang cari informasi kan gampang Pak Jimmy, dari internet, dari forum. Jangan yang lokal aja, tapi yang internasional kita harus update juga. Karena kenapa? Mungkin bisa berbeda di regulasi, bisa beda di produk. Jadi selebihnya si calon investor ini dia harus gimana ya? Lebih banyak bertanya sebelum mempercayai advisor begitu. Jadi lebih banyak harus mencari tahu ya. Mencari tahu dan bertanya. company-nya seperti apa, legalitasnya seperti
Iya. apa perbedaan yang lokal Iya. dengan yang luar seperti itu ya. Iya. Nah, Semua kalau bidang ya, untuk, semua bidang ya. ya, kalau untuk sosok, kalau dikatakan kan harus ada seseorang yang mendampingi di luar daripada company kan ada menyediakan seseorang untuk mendampingi si orang klien nih, ya kan? Nah, kalau untuk mencari tahu sosok ini cocok menjadi seorang advisor atau tidak bisa dilihat dari mana, Bro? Kira-kira? Dari profilnya. Profilnya. Dari profilnya, contoh ya, tips ya. Yang pertama, si advisor ini resmi nggak? Resmi nggak di bidangnya? Jangan hanya sekedar bisnis kartu nama, tapi resmi nggak? Si advisor ini benar-benar menguasai nggak? Menguasai apa yang dia jual nggak? Terus si advisor ini agen atau memang profesional begitu? Dia hanya just agent doang atau memang dalam arti kata profesional itu bekerja di company tersebut ya, Bro ya? Iya, benar. Oke. Dan untuk mengetahui si advisor, sosok advisor tersebut itu memang punya qualified untuk mendampingi Anda kalau kita memberikan banyak pertanyaannya untuk mengetahui apakah seseorang cukup menguasai dan mengetahui apa yang dia jual atau tidak ya, Bro ya. Seperti itu ya. Yes, iya benar. Sekarang kan zamannya kan online ya, Pak Jimmy ya. Nah, zaman online, ya benar. Sekarang zamannya kan online nih. Kita mau mengakses informasi apapun sangat cepat dan gampang, mudah. Tinggal kayak Om Google aja ya. Yes. Contoh Tinggal kayak kita Om mau Google tahu ya. nih, kalau misalnya si advisor ini resmi kan, pasti kan terdaftar gitu. Pasti terdaftar, certification. Jadi kita bisa tahu, oh ini. Nah ini apa investment di online tadi ya. Tapi kalau menurut Bro, kalau pilihan Bro, kalau dikasih pilihan nih di bidang investment, di saham kah, Ya. di komoditi kah, di currency kah, mana lebih bagus sekarang? Menurut Bro sendiri? Kalau instrumen investasi itu semuanya bagus pada dasarnya, Pak Jimmy. Semuanya bagus. Mau properti, mau di currency, mata uang, itu semuanya sebenarnya bagus. Mau di saham, semuanya bagus. Cuman si investor ini menguasai nggak? Atau sekedar ikut-ikutan? Nah, banyak sekali topik-topik harus sebelumnya. Ya, kita juga ada sedikit membahas mengenai masalah edukasi untuk masyarakat, ya kan? Sehingga masyarakat mempunyai mengetahui hal tersebut ya. Bentar guys, ini. Oke, Bro, tadi ada sedikit masalah. Nah, kita ada berbicara masalah edukasi dan segala macam kepada masyarakat agar mengetahui berbagai instrumen investasi itu dan juga masing-masing instrumen itu seperti apa, ya kan? Dikarenakan masyarakat kita kan masih masih cukup awam ya terhadap hal tersebut dan pengalaman juga nggak ada kan. Kira-kira edukasi seperti apa menurut Bro sendiri, ada solusi nggak mengenai edukasi ini terhadap masyarakat itu caranya seperti apa? Nah mungkin teman-teman boleh mulai dari edukasi online dulu ya. Nah, edukasi online, oke. Contohnya bisa mengakses YouTube. Itu kan gampang itu. Ya kan, tinggal diklik kan materi apa yang kita ingin pelajari, materi apa yang kita ingin tahu, tinggal klik di kolom search saja, nanti kan ada panduannya. Nah, dari beberapa panduan itu kita bisa bandingkan. 80-90% sama, berarti trusted begitu. Oke. Berarti startnya dari
Seperti itu dulu ya, yang paling simpelnya ya bro ya. Iya, paling simple, paling mudah, paling gampang, dan paling murah. Atau bisa nggak? Kalau dia si talent client ini sudah mengenal seseorang yang disebut advisor itu, dan advisor memberikan arahan, menjelaskan, mengedukasi, bisa juga ya bro ya? Bisa. Sebelum invest ya, bisa juga ya. Nah, Tapi kemarin ini bro, calon investor ini Pak Jimmy, dia boleh menantang advisor tersebut. oh, boleh menantang. Nah, cara nantangnya ini Oh, gimana? boleh dong, challenge dong. Dari status di perusahaan tersebut seperti apa, prestasi di perusahaan tersebut seperti apa. Karena ini kan kita kan menyangkut banyak uang. Segitu banyak investor, kenapa saya harus pilih Pak Jimmy? Kenapa saya harus pilih Pak Jeffrey? Pasti ada alasannya dong. Nah, kalau tantangannya ini bro, sebelum gua invest, anggap gua calon nasabah bro. Roger, gua mau invest nih, tapi sebelum gua invest, gua nantang dulu nih selama sebulan deh. Coba bro, tradingin kasih gua dulu. Kalau profit, gua masuk dah. Nah, kalau seperti itu bisa nggak? Kalau seperti itu, ini kita bicara currency ya Pak Jimmy ya? Boleh currency, boleh komoditi, boleh juga di apa ya, stock index juga nggak masalah. Oh, kalau Tapi misalnya kalau di properti yang punya aset kan nggak mungkin begitu kan? Kan nggak mungkin kita bisa datang dulu sebulan harga rumah pasti naik nih atau gini kan nggak mungkin ya kan? benar. Menurut bro gimana itu? Nah, kalau currency, kalau saya ditantang nggak perlu sebulan sih, bro. Nggak perlu sampai sebulan sebenarnya, nggak perlu. Karena terlalu lama nanti closingnya. Oke. Seminggu bro. Biasanya kalau bidang saya Pak Jimmy, biasanya ya, saya yang men-challenge nasabah, bukan saya yang di-challenge sebenarnya. Nah, kita harus membalikkan, kita harus anti mainstream Pak Jimmy. Oh, anti mainstream nih. Oke. Iya Jadi benar, gimana ini? seriusan. Contohnya nih, kita yang challenge nasabah begitu. Pak, dalam 3 hari nih, dalam 2 hari nih, saya challenge Bapak, kalau misalnya saya sanggup profit 15-20%, saya langsung nodong Pak Jimmy, Bapak mau invest 300 juta ya, 500 juta ya, 1 miliar ya, penuh resiko loh ini. Saya gambling dengan calon prospek kan. Ya, jadi sebelum kita di challenge calon investor, kita harus challenge duluan. Challenge duluan ya. Psikologi Pak Jimmy, kembali lagi psikologi. Kembali lagi. Karena kenapa? Di saat kamu berani menantang, kamu sudah menang duluan. Oh, berarti kamu punya kapasitas begitu. Punya kapabilitas ya. Capability Yes. ya untuk. Iya. Berarti kamu berani menantang saya, berarti kamu berani mempertanggungjawabkan. Karena kenapa? Kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, yang rugi kan saya nggak jadi masuk kan begitu. Iya. Jadi ini guys, Pak Jeff ini bisa membuktikan bahwasanya di investment ini ada peluang income yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan Pak Jeffrey sendiri juga bisa berani menantang, memberikan challenge loh, ya kan? Nah, dibuktikan dulu dan jangan lupa janjinya loh. Iya Oke, dong. jadi untuk sebelum penutupan, Bro Jeff, ada nggak beberapa kalimat yang ingin disampaikan kepada viewers kita, pesan-pesan apa atau tips apa aja nih? Tips untuk teman-teman ya di masa pandemi ini ya. Pertama harus stay safe dulu, ya kan? Oke. Harus jaga antibody.
Harus jaga keuangan. Oke. Ya kan, Dengan kalau cara? misalnya tubuh nggak sehat, gimana mau invest? Ngapain mikir investment? Invest diri sendiri dulu. Oke. Invest di kesehatan diri sendiri dulu. Baru apa yang kita pikirkan, apa yang kita targetkan, fokus dan bisa tercapai. Seperti itu ya, bro ya. Iya. Oke. Jadi guys semuanya, oke. Topik hari ini kan gimana peluang income di masa pandemi, yang seperti di-sharingkan oleh project sendiri kan kita bisa mengambil beberapa hal ya, beberapa hal kesimpulan yang cukup bagus. Untuk investment saat sekarang ini tidak ada yang salah. Momen yang cukup bagus juga, tetapi mungkin anda sekalian, masyarakat kita masih belum mengetahui ya, tidak punya knowledge akan hal tersebut dan juga pengalaman. Just don't worry, Benar. ada seorang advisor yang bisa mendampingi anda dan bisa memberikan edukasi anda dengan baik dan benar, ya kan? Nggak perlu juga langsung invest, diberikan dulu edukasi dan juga pengalaman dulu juga boleh. Oke, ya, saya kira cukup sekian dulu, guys. Terima kasih, Project, atas waktunya Thank you. yang sudah Thank disediakan. you. Oke, halo guys. Jadi next topik itu topik yang akan saya bawa di next topik ini adalah emas berkilau di tengah pandemi. So don't miss it, guys. Ya. Dan sebelumnya stay safe, keep healthy. Terus jangan lupa guys, ini kelupaan nih. Follow Facebook kita guys, Trijaya Pratama Futures. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita Trijaya Pratama Futures. Stay safe, keep healthy. See you and bye guys.